agresi, invasi, atau perang. Satu hal yang pasti ini adalah adu belut antara gajah dan semut. Ada klaim-klaim tertentu yang dipegang teguh oleh Rusia, tapi ada pembelaan yang punya alasan pembenar yang dijunjung tinggi Ukraina, termasuk jika benar-benar Ukraina ngebet bergabung menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. Ketegangan makin panas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin meminta negaranya menyiagakan senjata nuklir. Gertakan tadi menerbitkan kekhawatiran tentang petaka bom nuklir, seperti waktu Little Boy dan Fat Man meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, tahun 1945 silam. Di segmen ini, Fakta Data membedah kekuatan nuklir dunia. Meski ada yang beranggapan Perang Dunia Kedua bisa diakhiri tanpa nuklir, faktanya bom yang terbuat dari uranium dan plutonium yang dijatuhkan di dua kota di Jepang tahun 1945 mengakhiri Perang Dunia Kedua. Selepas itu, tak ada lagi bom nuklir yang jatuh di muka bumi. Tapi adu kekuatan untuk memiliki senjata pemusnah massal itu tidak berhenti. Sejak Perang Dingin usai, Desember 1989 silam, inventaris gabungan hulu ledak nuklir dunia terbilang sangat tinggi. Pada awal tahun ini, 9 negara diketahui memiliki lebih dari 12.700 hulu ledak nuklir. Sebanyak 90% diantaranya milik Rusia dan Amerika Serikat. Rinciannya, Rusia punya sekitar 5.977 hulu ledak nuklir, dan Amerika Serikat punya 5.428. Adapun Tiongkok menjadi negara Asia dengan hulu ledak nuklir terbanyak, yaitu 350 unit. Sementara Korea Utara, negara yang sering pamer kekuatan militer dalam parade-parade kenegaraan, hanya punya 20 hulu ledak nuklir. Selain itu, ada pula Prancis, Inggris, Pakistan, India, dan Israel. Secara global, laju pengurangan persediaan senjata nuklir melambat. Dari seluruh negara nuklir, negara semacam Tiongkok, India, Korea Utara, Pakistan, Inggris, dan Rusia justru ditengarai meningkatkan persediaan nuklir mereka. Berdasarkan data Federation of American Scientists, lebih dari 9.400 hulu ledak nuklir di dunia merupakan perlengkapan militer untuk pemakaian di kapal selam, pesawat udara, dan kapal laut. 3.730 hulu ledak sudah terhubung dengan balistik misil serta pesawat tempur, dan dari angka itu, 2.000 diantaranya siap untuk meluncur atau dalam status siaga tinggi. Seperti kami sebutkan tadi, pada 27 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan Menteri Pertahanan Rusia agar meningkatkan status siaga hulu ledak nuklir mereka. Saat ini, dunia tidak punya kemewahan untuk menebak-nebak apa yang bakal dilakukan Putin. Menurut ahli proliferasi nuklir Geneva Center for Security Policy, sebagian hulu ledak nuklir Rusia sudah siap dan bisa diluncurkan dalam hitungan 10 menit. Apalagi jika benar Rusia menyiapsiagakan 1.588 hulu ledak nuklir aktif secara strategis. Dan ingat, negeri beruang merah itu masih punya 2.889 cadangan hulu ledak nuklir, serta 1.500 hulu ledak pensiun. Dua bom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 saja memusnahkan ratusan ribu manusia. Tidak terbayangkan neraka seperti apa jika perang nuklir terjadi di abad 21 ini. Sebenarnya ada kesadaran penting menyangkut nuklir. Pada awal Januari lalu, 5 kekuatan nuklir global berjanji untuk memastikan agar perang nuklir tak pernah terjadi lagi. Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Prancis menyatakan mereka memegang tanggung jawab untuk mencegah perang antara negara pemilik nuklir, serta bekerja sama dengan semua negara untuk menciptakan rasa aman. Ini komitmen melegakan, karena 5 negara tadi adalah negara penting dalam pergaulan global. Dan kalau kita cermati data, perlombaan adu kuat dalam kepemilikan nuklir lumayan turun. Di masa-masa akhir Perang Dingin tahun 1986 contohnya, senjata nuklir masih sekitar 70.300. 36 tahun kemudian, atau tahun ini, jumlah itu sudah turun menjadi 12.700 senjata nuklir.